Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa program KIS Kemenak Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan senantiasa keharibaan Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan mengulas hadis ke-9, 10, 11 dan 12. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu nama sahabat yang mungkin cukup sering kita dengar dalam konteks periwayatan hadis, karena memang sahabat Abu Hurairah ini tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Padahal jamaah sekalian, Abu Hurairah ini masuk Islam baru pada tahun ke-7 Hijriah, dan beliau hanya menjumpai kebersamaan dengan Nabi itu sekitar 3 tahunan. Namun di waktu 3 tahun itu Abu Hurairah bermulazamah dengan Nabi dengan mulazamah yang luar biasa. Hampir selalu mengikuti kanjeng Nabi di majelis-majelisnya, bahkan ketika beliau bepergian. Sehingga Abu Hurairah ini dapat meriwayatkan hadis yang luar biasa banyak, 5.300 sekian. Jadi kalau di rata-rata mungkin setiap harinya bisa 5-6. Kalau 3 tahun kan 1.000 sekian gitu ya. Jadi selama 3 tahun berarti perharinya bisa 5-6 hadis. Allah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada umur beliau. Dan memang kadang-kadang keberkahan ini sering menjadikan sesuatu yang sekilas terlihat impossible ya, menjadi sesuatu hal yang bisa terwujud. Pengarang kitab hadis ini, Imam An-Nawawi, itu juga luar biasa. Usia beliau hanya sampai 45 tahun. Itu pun dalam hitungan Hijriah. Berarti kalau hitungan Masehinya lebih pendek. Imam Nawawi dengan usia yang sependek itu begitu banyak karya yang beliau torehkan. Ini keberkahan. Dan juga kitab Arba'in An-Nawawiyah ini juga kitab yang diberkahi. Kitab yang tipis, hanya memuat 42 hadis. Namun begitu banyak ulama besar yang memberikan syarah atau anotasi, penjelasan dari kitab hadis yang kecil itu. Bahkan jumlah syarahnya itu melebihi jumlah hadis itu sendiri. Ya, hampir ratusan gitu ya. Saking luar biasanya keberkahan kitab hadis Al-Arba'in ini. Maka kita pun saat ini juga di waktu yang diberkahi, di bulan suci Ramadan, di mana kebaikan dan amal-amal kita akan dilipat gandakan melebihi kondisi yang biasanya. Saya lanjutkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang, jauhilah, kata Nabi.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian lakukan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian diantaranya adalah karena banyaknya bertanya yang tidak berguna. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini memberikan satu tuntunan kepada kita yang sangat sederhana pada prinsipnya. Apa yang kita lihat sebagai larangan-larangan di dalam ajaran agama, maka kita jauhi. Dan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tunaikan semampu kita. Itu prinsip yang sangat mendasar di dalam kita menjalankan kewajiban agama kita. Dan ini sesungguhnya juga merupakan salah satu dari definisi takwa. Imam An-Nawawi mengaitkan hadis ini dengan firman Allah yang sering dibaca oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Imam An-Nawawi mengatakan haqqa tuqatih di sini ya dijelaskan di dalam hadis ini. Karena barangkali sangat sedikit di antara kita yang mampu menunaikan perintah-perintah Allah seluruhnya. Rasa-rasanya kan tidak mungkin. Maka hadis ini menyatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kepada kalian, tunaikan sesuai kemampuan kalian. Prinsipnya kalau larangan yang sifatnya haram, maka harus kita jauhi seluruhnya. Namun kalau itu merupakan perintah dari Allah yang wajib sekalipun, itu di sana melihat kondisi kemampuan seseorang. Karena salah satu di antara prinsip agama itu adalah adamul haraj, tidak menyulitkan. Dan ketika dijumpai ada satu hal yang menjadikan kondisi kesulitan di dalam kita menunaikan ketaatan kepada Allah, maka di sana ada pilihan atau opsi yang kedua, namanya rukhsah. Jadi hukum agama itu kalau dibagi dari konteks ini ada dua macam. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum semula. Azimahnya puasa wajib kita ya di bulan Ramadan, itu hukum azimah. Tapi bisa dilakukan di bulan Syawal, di bulan Rajab, atau mungkin di bulan Sya'ban, wis meh poso nembe nyarutang gitu kan. Bagi mereka mungkin yang karena udzur tidak bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan, itu namanya rukhsah, keringanan. Azimahnya sholat duhur ya jam-jam segini. Hanya ketika seseorang mungkin dalam perjalanan jauh bisa menunaikan sholat duhur jam 4 sore misalnya, dibarengkan dengan sholat asar dengan mekanisme jamak takhir. Nah itu namanya hukum rukhsah. Nah hukum rukhsah ini memfasilitasi hamba-hamba Allah yang mungkin memiliki satu kondisi kesulitan di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Dan itu prinsip bahwa agama tidak menyulitkan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa kita dilarang untuk banyak bertanya. Padahal mungkin kita sering mendengar dalam diskusi pertanyaan itu bernilai. Bahkan ada satu kalam hikmah yang mengatakan as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu setengah dari ilmu.
Karena dengan orang bertanya, apa yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. La yanbaghi lil jahili ayaskuta ala jahli. Tidaklah semestinya orang yang tidak tahu itu diam di dalam ketidaktahuannya. Nah, maksud banyak bertanya di sini adalah pertanyaan yang tidak perlu. Seperti orang-orang Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa dalam konteks mengejek, dalam konteks untuk yombalelo, ngeyel dan seterusnya. Tapi dalam konteks memang kita betul-betul bertanya dalam rangka untuk mencari tahu tentang duduk perkara satu hal, apalagi hukum agama, tentu tidak masuk dalam apa yang disebutkan sebagai larangan di dalam hadis ini. Terlebih larangan bertanya di dalam hadis ini, larangan banyak bertanya itu adalah dikaitkan dengan bahwa di masa Nabi, ketika Nabi menyampaikan sabdanya, maka kalau itu sudah difahami, tunaikan, kerjakan. Karena ketika banyak bertanya, takutnya nanti Allah akan menurunkan satu hal yang memberatkan untuk kita. Karena waktu masa itu adalah masa pembentukan syariat. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang juga diperintahkan kepada Rasulnya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbara, dalam keadaan kusut, kumal, berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian ia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rob, sambil ia berdoa, memohon kepada Allah. Ya Rob, wahai Tuhan. Kemudian Nabi komentar di dalam penghujung hadis ini, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sementara makanan orang ini haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan hal yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini penting untuk kita tadabburi. Salah satunya apa yang dapat kita ambil sebagai ibrah di dalam hadis ini adalah kita diperintahkan untuk memastikan sesuai dengan kemampuan kita apa yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut keluarga kita adalah bersumber dari nafkah yang halal, menjauhkan diri dari sumber yang haram. Karena salah satu dari dampak seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, di dalam hadis ini disebutkan doanya tidak akan didengar oleh Allah.
Di dalam hadis ini Nabi mengatakan ada orang yang dalam keadaan perjalanan jauh, kondisinya mengenaskan, kusut, kumel di tengah padang pasir yang terik, kehausan, kelaparan. Mestinya dalam keadaan seperti ini musafir itu doanya mustajabah, karena salah satu dari doa mustajabah itu doa musafir, apalagi dalam keadaan yang mengenaskan. Namun Nabi kemudian berkomentar di dalam hadis ini bagaimana doanya dikabulkan sementara makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, pekerjaannya haram, ya. Jadi hal yang haram itu akan menutup pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Mu'jam Imam At-Tabarani, di sana ada riwayat yang mengatakan atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Engkau baik-baiklah dalam urusan makananmu, niscaya doamu mudah dikabulkan, doamu mustajabah. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau perkara haramnya makanan dari sisi jenisnya mungkin kita sudah khotam ya. Haramnya makanan itu kan ada dua macam. Yang pertama haram dari sisi zatnya, yang kedua haram dari sisi sifatnya. Kalau dari sisi sifatnya mungkin kita sudah khatam, kita nggak makan babi, kita nggak minum minuman keras, kita nggak makanlah sesuatu yang secara zat diharamkan. Hanya yang perlu kita cermati agar kita tidak terjerumus di dalam keharaman jenis yang kedua, yaitu haram dari sisi sifatnya, perolehannya. Apalagi di masa kontemporer seperti saat ini, muamalah-muamalah yang misalnya tidak sejalan dengan norma syariat, ini juga perlu diwaspadai. Seseorang yang mengambil hak orang lain, berbuat curang, mengambil hak tetapi tidak memenuhi kewajiban di dalam bekerja misalnya, ini juga satu hal yang bisa masuk dalam cakupan keharaman dari sisi sifatnya. Maka untuk keberkahan kehidupan kita dan agar doa kita mustajabah, tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal. Hadis ini diriwayatkan dari cucu baginda Nabi, yaitu Al-Hasan ya. Di sini disebut sibti Rasulillah ya. Sibt ini cucu dari jalur ibu ya. Kalau dari jalur laki-laki itu bahasa Arabnya hafid, hafid dengan dal ya. Ia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah satu riwayat hadis. Karena Hasan ini kan cucu Nabi yang tentu waktu itu masih sangat belia ya, maka beliau menyampaikan riwayat hadis yang terhitung sangat pendek ya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan beliau berkata hadis ini hasan sahih ya. Jadi ada istilah hadis hasan sahih ya. Kalau hadis sahih mungkin kita sudah paham secara konsep ya. Hadis yang secara meyakinkan berasal dari Nabi ya. Kalau hadis hasan itu hadis yang sebenarnya juga hadis sahih, hanya perawinya itu kedobitannya atau hafalannya agak kurang kuat, tetapi syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kalau hasan sahih adalah satu riwayat hadis yang
sahih bi'tibari qaum wa hasanun 'inda qaumin akhar. Dinilai sahih oleh sementara muhaddis dan muhaddis yang lain menilai hasan. Ada juga yang memberikan ta'rif sahih bi'tibari sanadin. Sahih menurut jalur sanad tertentu. Wa hasan 'inda sanadin akhar. Dan hasan menurut nilai dari sanad yang lain. Nah, hadis ini memberikan satu tuntunan kepada kita agar kita meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya, tentu bisa dikaitkan dalam konteks kita menjauhi perkara yang subuhat, perkara yang meragukan kita kehalalannya, apakah dia halal atau haram. Karena kalau kita memperturutkan hal yang subhat, iya kalau halal, kalau haram, jatuhlah kita ke dalam satu hal yang haram. Bukan malah jadi kesempatan pumpung durung jelas harome gitu ya. Nah, itu jadi kesempatan, nah itu namanya. Nah, ini satu hadis yang juga melahirkan kaidah-kaidah fikih ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak dan seterusnya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kembali diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi membaca yang pas itu Tirmidzi, bukan Turmudi ya. Turmudi, nah ini teman kita ya. Tetangga ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini sangat dalam kandungan maknanya. Ini juga memiliki korelasi dengan hadis sebelumnya, baik dalam konteks menjadi pribadi yang bertakwa ataupun dalam konteks kita mewaspadai hal-hal yang diharamkan. Seseorang itu dikatakan sudah cukup dikatakan Islamnya baik, bahkan bisa mencapai puncak keberagamaan yang sempurna jika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Wah, ini luar biasa kalau bisa gitu ya. Bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, yang mubah tapi tidak bermanfaat dan bisa melalaikan kita, kemudian dia bisa meninggalkan. Wah, ini salah satu puncak spiritualitas yang luar biasa itu. Ya, baik itu berupa pekerjaan yang tidak bermanfaat misalnya, atau perkataan yang sia-sia, meskipun mungkin perkataan itu mubah gitu ya, tetapi dia menjauhi dan kemudian mengarahkan untuk hal yang baik. Nah, itu kan apa yang masuk dalam cakupan hadis ini. Ya mungkin kita masih agak berat ya melakukan itu, tetapi ya mari kita berupaya untuk bertumbuh bersama menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita dan menggantinya dengan hal-hal yang memiliki nilai, baik itu di mata Allah Subhanahu wa taala maupun untuk kemaslahatan di lingkungan kita secara luas. Demikian jamaah sekalian yang dapat saya haturkan pada kesempatan kajian hadis Arba'in kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan kita bersama. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.